Banyak gereja sekarang hanya bicara soal apa yang harus kita lakukan. Kita harus rajin kebaktian, kita harus rajin bersyukur, kita harus rajin melayani, kita harus berikan persembahan dan sebagainya, tetapi jarang mengajarkan apa yang kita percayai. Itulah sebabnya banyak orang Kristen biar sudah tua di gereja, tapi tidak memahami apa-apa tentang kekristenan itu. Ya, saya sedang membuat disertasi. Dan disertasi yang saya angkat ini soal doktrin Tritunggal dan meneliti seperti apakah pemahaman doktrin Allah Tritunggal di kalangan pendeta-pendeta GKIN se-Indonesia. Dan beberapa wawancara awal sudah saya lakukan. Dan saya rasanya aneh bahwa di antara pandangan-pandangan dari beberapa pendeta itu adalah pandangan tentang doktrin Tritunggal yang seumur hidup baru pernah saya dengar dan tidak pernah ada dalam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang ngiri ya, ngiri sedap teman-teman. Dimana yang akan kita bahas ini adalah apakah benar Paulus rasul segala pendusta? Ya, apa benar Paulus ini adalah rasul segala pendusta? Ini adalah salah satu tema dan bahasan yang sangat sering dipertanyakan ya. Karena bersama kita ketahui di antara orang-orang yang mengajarkan, orang-orang yang menyebarkan ajaran kekristenan, bisa dibilang yang paling sukses, yang paling berhasil itu adalah Paulus yang bernama asli Saulus, kan gitu. Di antara murid-murid Yesus yang lain, kita bisa melihat bahwa Pauluslah yang paling berkontribusi. Bahkan banyak para scholarship dari pihak sebelah yang menempatkan Paulus itu lebih tinggi daripada Yesus sekalipun. Banyak yang mengatakan bahwa kontribusi Paulus jauh lebih besar dibandingkan dengan orang-orang lain gitu. Bahkan ada yang mempertanyakannya, ada yang mempertanyakan apakah bisa ajaran kekristenan dikenal seperti sekarang ini kalau tidak ada kontribusi dari Paulus. Teman-teman Kristen selalu menjawab bahwa hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Karena Paulus memang sudah dipilih. Bahwa Paulus sudah dipersiapkan. Ya, sudah dipersiapkan dari dalam kandungan. Tetapi yang jadi pertanyaan, kalau Paulus sudah dipersiapkan dalam kandungan, kenapa Paulus bisa menjadi penganiaya, pembunuh, dan orang-orang yang mencelakai murid-murid Yesus yang lain? Kenapa Paulus tidak ada saat Yesus memilih 12 rasul? Kenapa nggak ada gitu? Kalau memang dia sudah dipersiapkan dalam kandungan. Artinya Paulus ini jauh lebih luar biasa dibandingkan Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Thomas. Karena mereka yang lain tidak dikatakan dipersiapkan dalam kandungan. Kalau si Paulus ini luar biasa, sudah dari dalam kandungan dipersiapkan. Ini membuat kita bertanda tanya gitu kan. Bertanda tanya. Kenapa orang yang dipersiapkan Tuhan malah awal-awalnya jadi pembunuh dan orang yang sangat membenci ajaran Yesus ini. Aneh sekali gitu kan. Oke, kita nggak akan terlalu banyak cakap-cakap. Kita nggak perlu ya. Karena biarkanlah data yang berbicara, jangan kita yang terlalu banyak ngomong. Oke, di sini saya membahas hal tersebut karena ini diangkat oleh salah satu pendeta. Ya, kita bisa lihat di sini. Namanya adalah Pendeta Esra Soru. Dalam salah satu khotbahnya, ya ini khotbah di gereja teman-teman. Keren juga ya, dia khotbah di gereja mengenai apakah Paulus rasul segala pendusta. Membongkar kebodohan cahaya Islam. Kalian bisa lihat ini channel Esra Soru 17 jam yang lalu ya. Jadi ini adalah khotbah yang dia sampaikan mengenai pembelaan dari Esra Soru kepada
Paulus. Ya, ini dia mencoba membela si Paulus. Dia bilang membongkar kebodohan cahaya Islam. Ya, ternyata cahaya Islam itu bodoh menurut Esra Soru. Ya, cahaya Islam itu bodoh. Wow, luar biasa. Oke, kita akan dengarkan bacotan Esra Soru dulu ya. Tapi saya nggak akan terlalu panjang bahas bacotannya, karena ini video khotbahnya 1 jam 24 menit. Kita hanya ambil sebagian aja ya, poin-poinnya, dan nanti kita akan jelaskan dulu, baru nanti untuk yang lebih lengkapnya akan kita jadikan bahan diskusi. Ya, kita akan jadikan bahan diskusi dengan pihak-pihak seberang. Oke, coba kita dengarkan dulu. Kita akan belajar firman Tuhan. Tema yang kita bahas pagi ini adalah Paulus, rasul segala pendusta. Ada tanda tanya di sana ya. Paulus, rasul segala pendusta. Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman mengirimkan kepada saya satu link YouTube, minta saya untuk melihatnya dan kalau bisa menanggapinya. Dan saya lihat videonya itu dari channel Cahaya Islam yang berjudul Paulus, Rasul Segala Dusta. Nah, begitu saya lihat video itu, saya menemukan bahwa pembuat video ini, yakni dari channel Cahaya Islam ini, dia menunjukkan banyak data dari Alkitab, secara khusus dalam kitab Kisah Para Rasul, untuk menunjukkan bahwa Paulus itu sebenarnya rasul pendusta. Dan karena itu kekristenan itu tidak lebih dari sebuah iman kepada dusta, karena kekristenan tidak berdiri atas ajaran Yesus, tapi sebaliknya atas ajaran Paulus yang penuh dengan dusta. Dan setelah saya melihat video ini, saya memikirkan untuk membuat tanggapannya selama beberapa seri. Nah, saya sudah bikin satu ya, tapi saya berpikir juga bahwa dengan waktu yang terbatas dan juga bisa lebih mengajar kita, maka saya memutuskan untuk membahas di dalam khotbah minggu ini. Jadi si Esra Soru ini mengatakan bahwa dia menjawab dari salah satu channel yang bernama channel Cahaya Islami ya. Jadi bukan Cahaya Islam, ini harusnya Cahaya Islami gitu. Saya nggak tahu juga kenapa ditulis Cahaya Islam sama Esra Soru ya. Mungkin dia nggak baca lengkap ya. Jadi ternyata ini adalah menjawab salah satu channel yang mengatakan Paulus rasul segala dusta. Ya, jadi ada channel, saya nggak tahu ini channel punya siapa karena nggak kenal. Tapi kalian bisa lihat ya, ternyata dia sedang menjawab channel satu ini. Channel Cahaya Islami ya, bukan channel Cahaya Islam, tapi Islami. Ya, Islami gitu kan. Di sini channel Cahaya Islam tersebut mengatakan Paulus adalah rasul segala dusta. Ya. Jadi kalau kita bahas Paulus ini sebenarnya sangat panjang ya, sangat banyak sekali gitu. Ya, kalian bisa lihat. Oke. Jadi apa sih yang mau disampaikan oleh channel Cahaya Islam? Coba kita dengar dulu ya, biar enak. Kita dengarkan dulu. Saudara jangan aneh ya kalau dapat khotbah seperti ini. Mungkin saudara tidak mendapatkan khotbah-khotbah ini di gereja pada umumnya. Nah, kalau kita melihat khotbah itu biasanya dari sisi isinya ada yang namanya khotbah penginjilan. Kalau khotbah penginjilan biasa diberikan di KKR yang intinya adalah menyuruh atau memanggil orang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dan juga Tuhan, yang tanpa itu tidak ada orang bisa diselamatkan. Itu khotbah penginjilan. Jadi mestinya di dalam KKR yang harus dikhotbahkan itu adalah khotbah penginjilan. Tapi sekarang banyak orang menyebut KKR, tapi khotbahnya bukan khotbah penginjilan. Ada yang namanya khotbah pengajaran. Khotbah pengajaran itu ya betul-betul mengajarkan konsep tertentu di dalam kekristenan dan
Misalnya kita belajar soal doktrin keselamatan. Kita belajar soal doktrin Allah Tritunggal misalnya, ya. Itu adalah khotbah-khotbah pengajaran yang memberikan dasar kepada kita apa sebenarnya atau seperti apakah kekristenan itu. Dan ini bukan soal apa yang perlu saudara lakukan, tapi apa yang perlu saudara percayai. Kristen itu dua hal. Pertama, apa yang kamu percayai atau yakini, dan kedua, apa yang kamu lakukan berdasarkan apa yang kamu yakini. Banyak gereja sekarang hanya bicara soal apa yang harus kita lakukan. Kita harus rajin kebaktian, kita harus rajin bersyukur, kita harus rajin melayani, kita harus berikan persembahan dan sebagainya, tetapi jarang mengajarkan apa yang kita percayai. Itulah sebabnya banyak orang Kristen biar sudah tua di gereja, tapi tidak memahami apa-apa tentang kekristenan itu. Ya, saya sedang membuat disertasi. Dan disertasi yang saya angkat ini soal doktrin Tritunggal dan meneliti seperti apakah pemahaman doktrin Allah Tritunggal di kalangan pendeta-pendeta GKIN se-Indonesia. Dan beberapa wawancara awal sudah saya lakukan. Dan saya rasanya aneh bahwa di antara pandangan-pandangan dari beberapa pendeta itu adalah pandangan tentang doktrin Tritunggal yang seumur hidup baru pernah saya dengar dan tidak pernah ada dalam sejarah. Ya, kenapa bisa begitu? Karena itulah maka dibutuhkan yang namanya khotbah pengajaran. Oke, ini adalah pengetahuan yang saya rasa hampir semua teman-teman yang nonton debat tahu ya. Dan Cahaya Islam ini tidak menuduh, tapi membacakan ayat-ayat yang ada di dalam Bible ya. Jadi ini ayat-ayat yang memang ada di dalam Bible, di mana Paulus mengaku bahwa dia adalah bapakmu. Ya, jadi Paulus adalah bapak dari orang-orang yang mengikuti dia. Yang mengikuti dia itu siapa? Ya, orang-orang yang sekarang mendirikan gereja, dia datang ke gereja gitu. Karena Paulus lah yang pertama sekali dikenal sebagai Kristus atau Kristen ya, agama Kristen. Agama Kristen itu kan dari dia, Antioquia. Gereja di Antioquia itu kan didirikan oleh Paulus. Ya, jangan lupa. Gereja Antioquia bukan didirikan oleh murid-murid yang lain, tapi Paulus lah yang pergi ke Antioquia, menyebarkan ajaran ini dan mendirikan tempat ibadah sendiri. Kalau murid-murid yang lain, mereka ngajarnya di sinagog-sinagog. Kalau Paulus, dia ngajarkan dengan gedung sendiri ya. Jadi dialah yang menjadi bapakmu gitu ya. Bukan Yesus dan Allah Bapa ya, tapi Paulus yang menjadi bapakmu. Saya juga bingung ini, apa-apaan ini ya. Apakah artinya hanya Paulus yang jadi bapak atau ada beberapa bapak gitu kan? Semua bapak-bapak. Oke, kita dengarkan lagi Ezra Soru ya. Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Kolose 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita. Dalam ayat ini, Paulus dengan lantang mengakui bahwa dirinya Rasul Yesus. Bukan itu saja, Paulus bahkan berani mengklaim dirinya adalah Bapa dalam Kristus Yesus. Seperti dalam ayat 1 Korintus 4 ayat 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jika Paulus sudah menganggap bahwa dirinya Bapa dalam Kristus Yesus, maka jika merujuk pada ayat berikut ini bisa disimpulkan siapa Paulus. 2 Korintus 11 ayat 31, Allah yaitu Bapa dari Yesus. Mungkinkah Paulus secara tidak langsung mengaku dirinya Allah? Bermasalahannya sekarang, benarkah Paulus Rasul Yesus? Padahal bisa ditelusuri Paulus bukan orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Bagaimana ucapannya di peripikasi Yesus?
Lalu tiba-tiba saja Paulus jadi rasul dan membawa ajaran baru tanpa Yesus ketahui. Mari kita lihat kedustaan Paulus dalam pengakuannya yang saling berbeda-beda. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai dengan ayat 9 diceritakan, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Buat Kristener, silahkan buka Bible-nya. Kita lihat bualan Paulus yang kontradiksi dengan ayat-ayat lainnya. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 7, yang berbunyi, "Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun." Bandingkan dengan Kisah Para Rasul 22 ayat 9. "Dan mereka menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar." Di Kisah Para Rasul 9 ayat 7, teman Paulus mendengar suara tapi tidak melihat seorang juga pun. Tetapi di Kisah Para Rasul 22 ayat 9, justru sebaliknya, teman Paulus melihat sumber suara, tapi suara tersebut tidak mereka dengar. Kesaksian Paulus mana yang harus dipercaya? Lanjut ke Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Sementara di Kisah Para Rasul 26 ayat 14, "Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, 'Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang.'" Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4, Paulus rebah ke tanah. Artinya Paulus sendiri yang rebah ke tanah. Sementara di Kisah Para Rasul 26 ayat 14, "Kami semua rebah ke tanah," yang artinya teman seperjalanan Paulus juga ikut rebah. Kesaksian Paulus mana yang harus dipercaya? Lanjut ke Kisah Para Rasul 9 ayat 8. Kisah Para Rasul 9 ayat 8, Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Tapi kenapa dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 16, "Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti." Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 8, Paulus berdiri dalam keadaan buta. Tapi dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 16, Paulus bangun dan melihat Yesus menampakkan dirinya. Kesaksian mana yang harus dipercaya daripada Paulus ini? Dari kontradiksi pengakuan Paulus di atas bisa disimpulkan bahwa Paulus hanya berdusta. Bahkan bisa jadi dia rasul palsu, karena pengakuannya saja sudah beda-beda. Apakah bisa dipercaya omongan orang pelin-pelan? Apalagi bila kita lihat perkataannya yang seolah-olah memiliki otoritas tertinggi selayaknya Yesus. Padahal semua kata-katanya tanpa terverifikasi Yesus, karena memang Paulus tidak hidup zaman Yesus. Lihat saja ayatnya di mana Paulus merubah hukum Yesus. Dalam Matius 5 ayat 18, Yesus berkata, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi." Perkataan Yesus jelas, hukum Taurat satu iota pun tidak ditiadakan sebelum langit dan bumi lenyap. Intinya sampai kiamat.
Namun apa kata Paulus? Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Sungguh bertentangan, bukan? Lebih kuasa siapa sebenarnya, Yesus apa Paulus? Inilah yang tidak mau dipikirkan umat Kristen, bahwa sesungguhnya ajaran mereka saat ini hanyalah berasal dari sosok pelintan yang bernama Paulus, yang tidak jelas kesaksiannya benar apa tidak. Bila dilihat dari kontradiksi kesaksiannya, maka patut jika Paulus disebut bapa segala dusta. Salam akal sehat. Iya, Esra Sorunya makin ngadi-ngadi, makin lucu, dan entah kemana-mana ya. Tapi sekali lagi saya mau jelaskan ya, nanti kita akan bahas ini di diskusi. Ya, kita akan diskusikan hal ini baik dengan teman-teman Muslim maupun dengan teman-teman Kristen. Jadi bagi teman-teman yang mau dengar jawaban atau mau lihat kita menyanggah pernyataan lengkapnya Esra Soru, kalian bisa nonton di video ini ya, di Dr. Akal Debat. Jadi ini akan kita jadikan bahan untuk berdiskusi dengan pihak sebelah. Jangan lupa di-subscribe dan didukung Dr. Akal Debat. Ini channel khusus untuk diskusi dengan pihak-pihak sebelah ya. Ini khusus untuk diskusi. Jadi kita ngobrol dengan teman-teman Muslim dan teman-teman dari pihak sebelah. Ya, ini kita live. Kalau yang Dr. Akal Debat ini kita khusus untuk live diskusi. Kalau yang Jadid HMC ini saya cuman menjelaskan singkat dan juga membantah syubhat serta fitnahan yang dilakukan oleh Polikardus dan sedikit membahas tentang hal-hal yang akan kita jadikan materi debat. Oke, jadi di sini ya kita nggak akan bahas Paulus lagi karena saya lihat si Esra Sorunya malah bahas yang lain-lain gitu. Ya, Esra Soru malah mengatakan bahwa banyak orang Kristen yang walaupun tua di gereja, ya, artinya dari kecil sampai tua dia bergereja, tetapi tidak memahami apa itu kekristenan. Mereka hanya sibuk dengan apa yang harus kamu lakukan. Padahal menurut Esra Soru, harusnya dua. Yang pertama, apa yang kamu percayai. Baru yang kedua, apa yang kamu lakukan. Apa yang disampaikan Esra Soru, menurut saya ya, secara pribadi ini adalah kebenaran. Banyak orang-orang Kristen yang cuman tahu datang ke gereja, cuman tahu berdoa, cuman tahu merayakan Natal, cuman tahu bahwa dia beragama Kristen. Tapi dia nggak tahu apa sebenarnya yang dia percayai. Siapa Tuhan dia? Nggak tahu. Kalian boleh cek ya, kepada jemaat-jemaat awam, kepada orang-orang Kristen, bahkan kepada pendeta-pendeta juga boleh. Sebenarnya Tuhan kalian siapa? Dan itu sudah kita lakukan ya. Sudah sangat sering kita lakukan, bahkan salah satu yang paling hobi nanya adalah Bang Handi Selebes. Kalian bisa lihat kalau dalam diskusi, itu Bang Handi selalu nanya, Tuhanmu yang mana? Apakah Yesus? Apakah Bapa gitu? Oh Yesus, kalau gitu Yesus di surga, Tuhan juga. Apakah Yesus sudah jadi Tuhan saat masih di dalam kandungan dan sebagainya gitu? Setelah ditanya-tanya seperti itu, biasanya orang Kristen akan bingung. Bingung sendiri gitu kan, yang mana Tuhan dia? Yang mana yang dia percayai sebagai Sang Pencipta? Bukankah Yesus hanya kurios, bukan teos? Kan gitu. Biasanya teman-teman Kristen akan kebingungan. Dan ternyata hal tersebut wajar. Ya, menurut Esra Soru, hal tersebut wajar. Karena Esra Soru pun sedang melakukan penelitian, disertasi. Ya, jadi bahan disertasi dia sedang mencoba meneliti, mencari tahu tentang pandangan pendeta-pendeta. Ini pendeta loh, kelas pendeta, bukan kelas jemaat lagi. Tentang pendeta-pendeta yang ada di Indonesia, bagaimana pandangan mereka tentang doktrin Tritunggal atau Trinitas. Apa pendeta-pendeta ini tahu tentang Tritunggal? Dan Esra Soru terkejut ya. Esra Soru sendiri terkejut bahwa ternyata banyak pandangan-pandangan yang baru pertama kali ia dengar dan tidak pernah diketahui dalam sejarah. Artinya apa? Banyak orang atau banyak pendeta yang menjelaskan Trinitas itu dengan penjelasan yang benar-benar baru
pertama kali didengar. Artinya nggak pernah dalam sejarah itu kita ketahui. Artinya mereka membuat pemahaman-pemahaman sendiri yang benar-benar itu berbeda dari doktrin bapak-bapak gereja, dari doktrin hasil konsili Nisea. Jadi penjelasan pendeta-pendeta pun itu berbeda-beda dan benar-benar berbeda dari pengajaran doktrin aslinya. Bayangkan, itu udah kelas pendeta loh. Tapi mereka sendiri dalam menjelaskan Trinitas itu berbeda-beda dan aneh menurut Esra Soru. Kenapa bisa begitu? Ya, Esra Soru kan nanya, kenapa bisa begitu? Ya, saya jawab ya. Ini coba saya jawab. Ini menurut pandangan saya. Sekali lagi, ini menurut pandangan saya. Karena teman-teman dari pihak sebelah, dari pendeta-pendeta, ini coba menafsirkan menggunakan akalnya sendiri. Ya, mencoba menafsirkan menggunakan akalnya sendiri, ya, tanpa ada tools yang jelas. Artinya tidak ada guideline yang jelas, tidak ada panduan yang jelas. Sehingga yang keluar adalah opini pandangan pribadi masing-masing. Bagaimana pandangan setiap orang tentu saja itu berbeda, ya, karena berdasarkan pengalaman pribadi dia, berdasarkan pengetahuan dia, berdasarkan apa yang dia ketahui selama ini, gitu kan. Cara kita menjawab tentu saja akan berdasarkan pengalaman kita. Jadi ada orang yang punya pandangan bahwa Trinitas itu seperti ini menurut pengalaman dia. Ada yang seperti ya 3 seikat gitu kan. Nah, jadi beda-beda. Itu wajar. Ya. Harusnya Esra Soru itu mengerti. Karena memang seperti itulah yang terjadi di kekristenan dari dulu. Kenapa bisa ada ajaran-ajaran bidat? Ya, kenapa? Kan udah dari zaman dulu ada ajaran-ajaran bidat. Bahkan sampai sekarang juga banyak ajaran-ajaran yang kalian bidat-bidatkan juga gitu kan. Ini kemarin Anda juga menjelaskan tentang Yesus yang kembali berinkarnasi di dalam tubuh wanita Cina. Ya. Itu kan terjadi karena apa? Karena orang banyak menafsirkan sendiri. Nah, jadi ini sesuatu yang pasti terjadi kalau kita menggunakan akal masing-masing. Pak Cihan Bancai mengatakan, kalau agama ya, itu hasil dari menggunakan akal. Akal siapa mau dipakai? Akal si Fulan, si Budi, si Cahyono, ya, si Soru, atau si siapa? Kalau agama berdasarkan akal-akalan, mau akal siapa gitu? Itulah mengapa, ya, itulah mengapa pengajaran tentang Tuhan itu harus berasal langsung dari Tuhan, berasal langsung dari Sang Pencipta, yang menjelaskan siapa dirinya melalui perantara nabi. Jangan dari perantara orang lagi, ya, orang-orang yang sembarangan gitu. Jangan. Dari nabi saja gitu. Ya, dari nabi. Kalau orang Israel pada zaman dulu, itu nabinya adalah Nabi Isa alaihissalam. Dengarkan pengajaran Nabi Isa. Kalau sekarang untuk seluruh umat manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Dengarkan pengajaran Nabi, selesai. Jangan kamu tafsir-tafsir sendiri. Jangan kamu asumsi-asumsikan sendiri. Dan kalian bisa lihat ya, kalau kalian tanya sama Muslim, siapa Tuhanmu? Ya, Allah. Siapa Rasulmu? Nabi Muhammad SAW. Selesai. Nggak ada istilahnya mutar sana, mutar sini. Ya. Bagaimana wujud Allah? Ya, Allah tidak berwujud gitu. Jadi, aduh, udahlah. Kalau jelaskan ini, saya rasa Esra Soru pun tahu sebenarnya apa yang membuat pendeta-pendeta tersebut bisa menjelaskan Trinitas dengan versi mereka masing-masing. Ya. Esra Soru tahu sebenarnya jawabannya, cuman kan dia nggak mau mengatakan alasan tersebut. Dia takut nanti, kalau pendeta saja sudah seperti itu, bagaimana jemaatnya kan gitu. Kalau pendetanya aja gitu yang mengajar, bagaimana jemaatnya? Dan ini memang dari dulu jadi PR. Selain Esra Soru, pendeta lain juga udah pernah ngomong kan. Salah satu problem di kekristenan, banyak jemaat itu cuman menganggap ya, pergi ke gereja, menjadi Kristen itu hanya rutinitas. Hanya sekedar ya, apa yang harus dia lakukan selama di dunia. Dia nggak tahu sebenarnya siapa yang ia sembah. Ya, siapa yang ia sembah gitu. Apalagi kalau murtadin-murtadin. Siapa yang kamu tuhankan? Yesus, karena Yesus mendatangi saya dalam mimpi.
Karena Yesus mendatangi saya saat saya di dalam bus, di dalam kamar mandi, dan sebagainya. Banyak sekali kesaksian-kesaksian aneh luar biasa ya. Dan dia pikir Yesus itulah Tuhannya. Dia nggak pernah kenal dengan Allah Bapa. Dia nggak pernah kenal dengan Roh Kudus. Yang dia tahu cuma Yesus, karena Yesus yang mendatangi dirinya. Nah, ini kan kacau juga. Ya, itulah kenapa banyak murtadin itu endingnya jadi Oneness atau Yesus only. Karena terlalu fokus dengan sosok Yesus. Padahal harus balance. Ya, setahu saya Trinitas sejati, menurut teman-teman yang Trinitas, itu harus ngerti gitu, bahwa ini tiganya sama gitu, tiganya balance. Nggak boleh terlalu fokus kepada salah satu. Nah, jadi itulah yang terjadi ya. Dan untuk masalah siapa itu Paulus, ini akan kita bawa di tema diskusi. Bagi teman-teman, jangan lupa di-subscribe dan ditonton ya. Besok kita juga ada debat dengan salah satu Polikardus mengenai tema ini untuk jam 9 pagi di Dokter Akal Debat. Dan habis Jumatan ini juga kita jadikan ini bahan diskusi juga. Jadi jangan lupa ditonton dan stay tune terus di channel kita. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe kalau suka dan dislike kalau tidak suka. Yuk.